Telepon jasa marga untuk minta tolong, Pak barang saya jatuh bla 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 dan sebagainya, jelaskan situasinya, langsung datang cepat. Itu satu. Kedua teman-teman, kalau seandainya memang barangnya jatuh, itu akan terlihat di mata gue dan terlihat akan di foto karena jalan tol itu teman-teman kan warnanya seperti itu kan untuk supaya dia berbeda dari yang lain. Jadi kalau ada barang jatuh walaupun warna barangnya sama-sama abu-abu seperti aspal, itu tetap akan terlihat kalau seandainya ada barang jatuh. Di kasus gue kejadian kemarin, kemarin ada yang bilang, oh bang mungkin truknya mogok, dia cari bantuan. Nah, kalau dia cari bantuan, sama telepon dia sama dia. Dan supir truk itu teman-teman tidak sebodoh yang kalian kira sampai maksudnya polos banget kayak, oh truk gue mogok di jalan tol dia dada-dada gitu. Supir truk semuanya sudah tahu teman-teman, dari Sabang sampai Merauke namanya supir truk sudah tahu kalau truknya mogok. Kenapa dan sebagainya, dia tidak akan ke tengah jalan minta tolong, nggak akan. Dia antara dua, dia antara telepon jasa marga atau hubungi komunitas. Karena truk-truk itu teman-teman, kalau teman-teman liatin truk tuh ada stiker-stiker Indohoy, stiker-stiker aneh, itu sebenarnya stiker komunitas. Truk itu tuh punya komunitas sendiri, gitu loh. Jadi kalau misalnya mogok, mereka akan hubungi komunitas mereka. Cuy, gue mogok di sini. Mereka akan nolongin, gitu. Jadi tidak ada yang namanya di tengah jalan minta tolong, nggak ada. Mobil komunitas paling benar, betul sekali bang Yoi, anak Priuk soalnya, jadi tahu tentang serba-serbi truk, gitu kan. Circle truk lah ya bang ya, iya, circle truk seperti itu. Tidak ada yang namanya tengah jalan, nggak ada. Itu kalau lo tahu stiker-stiker, kalau teman-teman ngeliat truk, yang truk losbak, mobil losbak atau truk, itu banyak stiker-stiker itu adalah stiker komunitas, gitu kan. Free your pride, iya. Circle lah atau circle bis juga ada tuh bang, betul. Kalau misalnya kenapa-napa mereka nggak mungkin, helm. Nah, jadi kemungkinan cuma ada dua. Satu dia atau apa yang itulah ya. Saat kedua dia masalahnya dia megang handphone atau kemarin ada juga beberapa dari kalian yang komen, bang ada yang ketiga bang sebenarnya kemungkinannya apa? Begal. Orang goblok nih pemilik dashcam atau penyupirnya, harusnya berhenti, lu tonjok aja dia. Bener sih, ada bener, maksudnya dalam arti kalau nggak tonjok lu seret ke polisi. Bener juga, maksudnya cuman kemarin gue lagi bawa bini gue lagi hamil, lu lagi bawa kakak gue yang kakak ipar gue. Kalau kemarin gue sandi cuma sama Mas Irwan atau sama Ami, bisa jadi kita minggir dulu, mana orangnya tadi tuh, bisa kita seret gitu loh. Maksudnya di sini bawa wanita gitu kan. Oh kami di sini bawa wanita, bawa istri kami, salah satu istri kami ada yang lagi hamil gitu loh. Makanya gue langsung kayak minimal seret ke polisi teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu di tol Bintaro itu gue dari tempat dari TKP ya, itu sekitar 1 kilo doang ada pos polisi ya. Kalau teman-teman tahu yang menuju tol BSD itu ada pos polisi di situ. Baru saja mengirimkan uang 50.000. Bang PlayStation Portal, oh iya. PlayStation Portal nih bang, $200. Oh itu. Iya kemarin nanti di Tech Blast kita bahas tuh besok actually. Iya, Bang Saweria ntar bacain. Oh ya siap, pasti nanti kita bacain. By the way teman-teman di Saweria nanti akan gue bacain semuanya ya. Kan maksud gue ada polisi itu dari 1 kilo setelah TKP itu ada polisi yang di Bintaro itu loh teman-teman, yang pintu tol Bintaro, yang kalau kita ke kiri ke Bintaro yang lurus ke BSD itu di situ ada polisi, ada rest area tapi itu kantor polisi. Harusnya sih memang gue seret ke situ memang harusnya. Aduh, cuman ya begitulah teman-teman sekalian. Nggak lapor polisi bang, itu di dashcam kan ada wajahnya, nggak kelihatan. Kalau teman-teman perhatikan di sini dashcamnya juga nggak kelihatan karena satu dashcam gue burik pak, dashcam gue burik. Kedua di malam hari ketutupan sama ini gue loh nih apa bon McD nih, bon McD yang sebelumnya. Terus kayak gini nih kali sempat kelihatan nggak karena pantulan dari lampu jalan ya teman-teman. Dia larinya dari sini nih, larinya dari arah sini, berhenti di jalur tengah, ya kan? Handphone ini arahin ke gue terus lari otak. Aduh, gitu kan? Terus dashcam itu juga burik punya, makanya gue pengen nanya ke Om Ridwan atau Om Mobi kali ya, Om dashcam 16 bagus apa sih Om? Lagian game nih klik juga, game dashcam tapi ini masih kelihatan gitu kan? Ini cuman gue beli dashcam jual semua. 12.000 dapat 2 murah, iya anjir. Aduh,
Gue kan waktu itu pas ini gue dashcam pas dari zaman Velos teman-teman, Velos gitu kan, pikir yang penting gue di buat pasang depan belakang terus itu kan gitu kan 70 MAI apa 70 MAI teman-teman, merek Cina sebenarnya. 70 MAI ada yang bagus, yang harganya jutaan ada teman-teman. Tapi gue terus pas scroll 700.000 dua, gila. Waktu siang sih bagus ya, cuman pas malam begini anjir. Iya. Bing ciling, cipes dosak. Ada, tapi pelit sih anjir. Ada, tapi teman-teman serius ya. Inilah teman-teman punya kendaraan, baik pribadi ataupun lu mau jadikan itu mobil umum, baik Grab ataupun motor ataupun taksi online. Walaupun lu supir taksi pun gitu ya, menurut gua penting banget yang namanya dashcam. Depan belakang itu penting, minimal depan. Soalnya kalau gua bilang kenapa depan belakang, sebelum gua kecelakaan ngeliat gua JKT kalau nggak salah, kalau aku Instagram lagi lupa. Plat nomor B juga, kejadian di tol Jor. Supir truknya kayaknya ngantuk. Brak, lagi macet teman-teman, lagi macet kan ibaratnya namanya lagi macet itu minimalis yang namanya kecelakaan. Ternyata tidak juga. Brak, nabrak. Ya supir truknya ngantuk. Dan itu kejadian di Gias pada saat gue datang hari Minggu. Di kejadian di Gias hari Minggu pada saat yang datang sama gue sama bokap. Di Gias kan bubaran tuh. Kemarin teman-teman lihat sendiri di Gias dari gue bubaran. Kan terus di depan tuh pada buka toko instan pakai high elf atau truk gitu ya. Yang musola instan di Gias nubruk. Kan ada tuh musola instan, maksudnya musola yang lu tempat sholat, masjid-masjidan pakai tenda sama pakai high es. Pas bubaran, anjir gue bilang nubruknya sih nubruk tangga. Cuman kan ya, gue langsung bilang, wah ngantuk, gue bilang. Ganti supirnya, gue langsung teriakin gitu. Karena gue kalau misalnya itu yang ditubruk untung tembok pak. Kan ke parkiran bawah, pas sudah bubaran, nubruk gitu kan, udah ngantuk itu supirnya. Langsung gue teriakin, oh supirnya ngantuk gitu, ganti. Karena bahaya pak, bahaya buat dia dan bahaya buat orang lain gitu. Saya juga pernah ketabrak truk dari belakang, katanya truknya kayak truk di Priuk gede banget. Untung banget gak keguling mobil sampai trauma sama truk katanya. Nah kan iya, kayak begitu gitu. Nah cuman kalau soal supir nabrak truk, yang kasihan itu adalah yang ditabrak. Karena ntar yang ditabrak, korban yang ditabrak minta ganti, supirnya bakal bilang, oh iya perusahaan bakal ganti. Tapi ntar perusahaan truknya atau perusahaan bukan jasa marga, perusahaan delivery atau perusahaan yang di delivery, dia akan bilang, oh nggak salah truk. Akhirnya tek-tok, mondar-mandir kayak pingpong. Nah ini ujungnya yang ditubruk sebagai korban, kita bawa ke bengkel aja dan bodo amat. Nah itu yang bikin gue kesel gitu loh. Makanya aduh ya teman-teman, hati-hatilah ya, memang dashcam itu penting ya. Walaupun hal seperti itu bisa dipolisikan ya, bisa dibawa ke polisi. Misalnya kayak kalau udah tektok kayak gitu ya, tektok kayak gitu bisa dibawa ke polisi. Ini pak, barang buktinya ada nih videonya. Nah itulah makanya gunanya dashcam gitu. Abu-abu lagi bang ya itu gitu. Makanya itu beli yang black flu aja bang, yang di Gias kemarin. Oh ada ya, oh alah. Ntar deh gue kalau ke Gias lagi, kemarin gue ke Gias juga cuma sebentar lagi gue yang kedua, walaupun yang kedua lebih puas ya dibanding yang pas hari Jumat. Saran saya dashcamnya ganti aja bang, Sony A7R5 anjir. A7R5 sih mendingan buat gue, buat foto-foto. Aduh. Tapi kalau polisi bayarnya jadi 2 kali bang ya, minimal udah dilaporin. Ntar kan kalau udah dilaporin, ada namanya surat tugas atau surat laporan. Itu kita minta fotokopinya. Buat apa? Lu bawa ke asuransi. Kalau lu masih ada asuransi. Ada. Black Free ada bang, di Autonet bang, kok ada ya? Aduh, oke, biar keren bang, anjir. A7R5 sih mending buat gue anjir foto-foto gitu. Tapi yang jelas teman-teman sekalian hati-hati ya. Ampun, bismillah jangan sampai terjadi yang amit-amit ya. Apalagi kalau lu lagi bawa keluarga, lu lagi bawa istri, lagi bawa anak, atau lu pada yang cewek-cewek lagi nyetir lagi bawa anak, jangan sampai ada kejadian gitu ya. Memang masalahnya, tapi gue jujur ya, untuk kepada polisi juga, kepada pihak polisi dan jasa marga, mohon orang-orang yang kayak gini tuh harus dibikin kapok. Baik itu bikin konten, baik itu orang gila mungkin yang mau bundir atau apapun itu, harus dibikin kapok. Mohon maaf, jangan pernah ngasih rasa kasihan
kepada orang yang mau mencelakai orang lain. Apapun alasannya. Apapun. Yang namanya mau menyakiti orang lain, itu jangan pernah ada rasa kasihan. Jangan. Minimal diamankan. Diamankan karena kalau nggak jangan sampai ntar orang yang nggak bersalah jadi korban. Gitu loh. Makanya kayak kemarin kan gue lucu aja tuh yang kemarin teman-teman tahu nggak yang ODGJ yang pakai kacamata yang orangnya gendut yang dia bikin keramaian di mana-mana kan, yang di showroom mobil dia klakson sampai nonjokin satpam, yang di hotel, yang di restoran dia ngeludahin satpam. Itu kan jatuhnya sudah mencelakai atau melukai orang lain. Masih aja banyak pendukungnya, oh iya ya cepet sembuh ya ini nih. Ya kita ngerti, kita kasihan sama orang kayak gitu kan ya. Tapi mohon maaf, lu jangan lupa juga bahwa dia sudah mencelakai orang lain. Nah itu loh, itu yang harus digarisbawahi. Kita kasihan boleh, kita kasihan sama orang kayak gitu boleh. Gue juga dulu pada juga sering curhat ke gue kan, bang, aduh saya pengen mengakhiri hidup saya dan sebagainya. Gue sering ngasih tahu dan nasehatin, bukan sombong ya, tapi alhamdulillah nasihat gue dan Bang Tara tuh sering kali tuh berhasil, dan bahkan sampai ada yang terima kasih ke gue gitu kan, bang, gue dulu hampir gitu kan, tapi ternyata sekarang gue alhamdulillah udah bisa bertuit tuh, udah sukses di bidangnya masing-masing, alhamdulillah gitu ya. Kita pastinya kasihan terhadap orang seperti itu, tapi ketika ada orang yang seperti itu pengen menyakiti atau melukai orang yang tak bersalah, nah ini kan yang harus kita garis bawahi. Jangan cuma lo kasihan doang sama si pelaku, tapi jangan lupa sama hey ada yang namanya korban nih, hey gitu loh, ada yang namanya korban. Lu boleh bela-belain lah dia. Lu pikir dia nggak punya keluarga? Lu pikir dia nggak punya kehidupan nih si korban? Itu loh maksud gue. Gitu loh. Kalau salah ya salah bang. Itu dia, betul sekali. Gitu loh, masalahnya ya dari kejadian kemarin, kejadian gue di repost di mana-mana aja. Gue ngeliat komen beberapa, iya ya, pantesan banyak yang salah arah. Memang SDM kita sebagai pengemudi pun masih banyak yang di bawah gitu loh. Ya karena ngambil SIM-nya mungkin kayak tukang percetakan kali ya. Tapi ya maksud gue ya itu, gue ngeliat itu kayak ablok. Gitu lah. Ada SDM rendah memang bang. Ya gimana ya, kan kita kan nggak, ya mohon maaf, kita kasihan boleh, tapi kan ada yang namanya salah dan namanya benar. Jangan dibikin abu-abu. Boleh kita kasihan, bukan nggak boleh, malah harus mungkin kita kasihan. Tapi kan jangan lupa ada yang namanya korban juga. Kayak kejadian kemarin kan, oh iya mungkin dia ini apa ini, gitu kan. Hidup ini bukan di GTA guys, betul sekali, entet betul. Kalau GTA mah bisa respon anjir. Nah ya teman-teman sekalian, jangan pernah bikin namanya abu-abu situasi. Kalau salah ya kan. Gitu nih, oke, ini kita akan baca saweria mungkin dari bawah dulu yang duluan ya teman-teman sekalian ya, karena tadi ada beberapa saweria banyak yang kelewat. Kita bacain beberapa. Oke, apa nih? Bang pesan pizza jamur karena ini tadi. Aduh dingin tadi. Oke. Dari apa namanya? Dari teman-teman dari laporin juga nggak sih bang orang yang kemarin gue lihat membahayakan banget. Oh lapor. Alhamdulillah ya, saya punya keluarga dan teman polisi juga, gue lapor. Kemarin bahkan sebelum gue lapor mereka udah ngeliatin jam waktu itu sih, di situ sih sekitar jam setengah 12 sampai jam 12 malam lah. Gue bilang, sip, nanti gue ini, ya tolonglah, gue sampai ngomong gini Bray, gue kan ada yang di sini, dia base-nya itu di Tangsel. Gue bilang, Bray, kasih tahu aja, mati. Atau ada yang namanya blind spot. Blind spot itu jadi misalnya jarak per kilo, misalnya per 1 kilo ada namanya CCTV, atau per berapa ratus meter ada namanya CCTV. Tapi ada namanya blind spot. Ada yang namanya blind spot. Jadi dari kamera ke kamera ada titik di mana, nah ini nggak kelihatan nih. Kita nggak usah ngomongin jalan tol, kita ngomongin stasiun kereta api, baik di Indonesia ataupun di luar negeri, itu ada namanya blind spot. Walaupun CCTV sampai bejibun, tapi ada namanya blind spot, teman-teman sekalian. Nah itu, gitu, pasti ada lah bang. Nah itu dia, gitu loh, gitu kan. Mungkin CCTV lagi ngudut, nah itu beda cerita ya, gitu kan. Mungkin bisa jadi CCTV mati lah, under circumstances yang lainnya, gitu kan. Tapi pasti yang namanya blind spot itu ada. Nah itulah yang bahaya. Itulah gunanya apa? Dashcam. Untuk menutupi blind spot itu, itulah gunanya dashcam. Gitu teman-teman sekalian. Nah, apa namanya, kemarin gue bilang ke teman-teman polisi, udah tangkap aja orangnya. Kalau ketangkep, barang buktinya pakai punya gue udah ngasih full akses, full izin untuk ke para pihak kepolisian kalau mau memakai barang bukti saya ya dari dashcam saya, monggo silakan aja, monggo silakan pakai aja, ada kok file raw-nya ada yang original.
viral dalam arti kan, loh kok bisa? Kemarin aja pada saat gua upload, lu pada komennya, kok bisa sih ada orang di jalan tol, nah? Kan gitu kan, komennya pada, ya karena memang gua pun juga nanya, kok bisa ya ada orang sampai kayak gitu kan. Berarti kan ada suatu kelemahan entah dari pihak apapun atau entah dari situasi apapun. Dan memang beberapa pihak memang nggak bisa disalahkan gitu kan. Kalau dari situasi kemarin misalnya kayak jasa marga atau polisi itu gimana, ya karena mungkin itu memang malam ya, mungkin bisa jadi pas pergantian shift. Karena itu kemarin kejadiannya jam 12 kurang, gitu. Mungkin lagi pergantian shift dari sore ke malam, malam ke pagi, kita kan nggak tahu gitu kan. Nah makanya minimal bikin jerahnya gimana? Bikin jerahnya lo tangkap orang-orang kayak gini. Pada saat lo nangkep, lo viralin, lo kasih hukuman seberat-beratnya biar apa? KA to the pok, kapok gitu gitu, seperti itu teman-teman. Kan kita sentol-sentol waras bang. Biar KA to the pok, kapok gitu loh, biarin viral, nggak apa-apa gitu loh. Pas pada saat ditangkap nggak apa-apa, biar viral. Masalah bahaya teman-teman, masalahnya jadi korban ya orang-orang rakyat-rakyat sekitar juga, rakyat-rakyat yang nggak bersalah, rakyat-rakyat yang lagi kesusahan, rakyat-rakyat yang lagi berusaha mencari rupiah. Lu bayangin kalau lu kejadian lu, bapak lu nih, bokap lu, bokap lu lagi jadi supir Grab gitu kan, lu batin keringat, walaupun mobil berhasil pun keringat pasti ada, otak lagi kuyep anak lagi nge-Grab gitu kan, OTW pulang nih lagi nyetir Grab, tiba-tiba ada orang kayak tadi. Jadi korban adalah orang-orang rakyat-rakyat sekitar pak gitu. Ya, bikin kapok, harus dibikin kapok. Bayangin seorang bapak yang lagi cari duit gitu kan, tiba-tiba ada orang gila kayak gini malah dia kecelakaan. Supir bos bang, nggak bisa jadi gitu kan. Makanya emang harus ditangkap, bikin kapok ya, wajib dikasih pelajaran. Betul kan, cari keringat bang, cari rupiah. Enggak bang, kalau di kita yang salah tetap Grab, kan SDM-nya goblok. Aduh, masalahnya kalau sampai misalnya kayak kejadian semalam nih guys, amit-amit ya, gue nabrak dia, orangnya yang di dashcam itu nggak mati, tapi terluka-luka dibawa ke rumah sakit. Terus malah pas ditangkap, pas viral, seorang YouTuber ditangkap karena menabrak orang, dan korbannya ini adalah dilindungi HAM. Wak. Pantesan banyak pindah ke Singapura. Pantesan pada jadi sumber daya Singapura, SDM pada SDM yang pinter-pinter pada pindah ke Singapura anjing. Aduh, kalau sampai itu kejadian si anjing aja. Aduh. Pantes pada pindah. Anjing lah. Aduh. Itu pasti gorengan media berita bang, tapi bang, iya makanya. Wak. Gali ya, Gali nih maaf bang, saya Gali.Ritno bang, saya minta bantuan terkait karya tulis. Oh kenapa tuh terkait karya tulis? Nanti saya lihat ya, Gali Ritno. Oke, ya.